di tema Gen Z. Podcast buat kamu yang suka bikin sendirian terus tiba-tiba sadar kok hidup kayak lag seperti game banget ya. Atau dia merasa pas buka medsos itu punya kepribadian yang berbeda-beda di setiap aplikasinya. Contohnya di Instagram dia vibes-nya itu soft boy, di TikTok itu rusuh. Nah di Facebook dia kayak anak mami jualan brownies. Kami jualan manis. Dan itu tuh normal banget tau skills. Dan hari ini kita bakal ngobrolin cara komunikasi Gen Z yang bisa beda-beda di tiap platform. Dan juga kita bakal spilling tips soal warga medsos yang vibes-nya suka bikin kita ngakak abis dan juga suka bikin kita mikir gak sih? Oke, mulai dari Instagram ya. Instagram itu kayak panggung utama buat kita pencitraan. Komunikasinya tuh halus, captionnya harus positif, dan captionnya kadang terlalu kritis buat realita. Iya benar. Nah contohnya gini nih, kadang tuh ada orang dia posting nih lagi di kampung terus dia tulis caption hashtag aku pelan-pelan berdamai. Iya. Padahal tadinya dia tuh habis marah-marah di grup chat gara-gara tugas belum kelar. Terus kalau komunikasi di komen itu seragam banget. Contohnya, kamu cantik banget pakai emot love. Terus contoh lagi, udah pinter, cantik lagi pakai emot sedih. Padahal di grup chat lo rebutan soal giliran presentasi. Iya, tapi dia tuh benar-benar kayak tempat kita nunjukin presentasi kita nggak sih? Tapi kadang ya jadi capek kalau misalnya harus terus. Ya nggak sih? Nah, lanjut ke TikTok. Nah, ini nih tempat Gen Z jadi diri sendiri. Yang dimana lelucon dan duka dicampur jadi satu video 15 detik. Oh, iya sih, komunikasi di TikTok tuh kayak cepat, spontan, dan juga sarkas abis. Nah, pernah ada tuh apa ya video kayak orang nih lagi lip sync. Nah, terus dia tuh lip sync sebenarnya gitu loh. Terus captionnya tuh kayak pura-pura bahagia, jadi ditanya lagi. Terus ada yang komen, stay festy, tapi tertanya juga gitu. Tapi akhir-akhir ini bukan cuma Gen Z loh yang masuk di TikTok. Sekarang Gen Alpha juga udah masuk TikTok guys. Gua pernah lihat konten anak kecil umur 11 tahun. Kecil. Iya, dia bikin konten kayak gini. Kak, jangan tinggalin aku ya kak. Padahal dia itu masih SD. PR, iya, PR aja belum tentu dikerjain sama dia. Wow, keren sih. Tapi kalau target apa tuh nggak sih sekarang kayak ada namanya bentuk kayak untuk sahur. Oh, kayak skip di toilet itu ya? Kayak gini, Sigma Boys. Tapi juga jadi pengalaman banget. Nah, kalau di X atau yang kemarin Generasi bilang di Twitter, nah itu tuh tempatnya Gen Z yang paling kritis, tapi sinis. Habis. Nah, komunikasinya itu pendek-pendek, tapi bisa tusuk full hati. Itu emang kayak gitu gak sih kayak tweetan gitu dan saat itu ada tuh yang nge-tweet tanda petik kangen 3 berhak. Aduh, sakit banget ya sih. Pasti kita sedih nih 3 jam. Dan di X ini kamu bisa bilang aku lelah. Nah, terus ada 7.000 orang yang nge-like. Tahu nggak nge-like-nya kenapa? Karena di X itu semuanya yang nge-like capek banget. Capek banget. Tapi kadang di X emang chaos ya. Kayak lagi sedih nih, sedih, terus scroll X tiba-tiba ada meme kambing tuh pakai body coba. Aneh banget. Pasti abis itu langsung mood swing gak sih? Kayak aduh nih lagi sedih tiba-tiba apa gitu. Dia lagi. Nah dan tau gak sih yang terakhir itu apa? Apa? Pokoknya itu underrated banget. Nah dan yang tak lain adalah Facebook. Oke, nah Facebook ini biasanya digunakan buat Gen Z yang sekarang hilang. Terus tiba-tiba datang pas mau balik atau malah ikut jualan tahu. Contohnya gini, tolong bantu like ya teman-teman untuk tugas akhir kelas 12 IPA 2. Nah, captionnya itu pakai huruf kapital semua sama emoji jempol. Nah, tapi emang sih dan gaya komentatif itu bener formal banget. Kayak misalnya nih ada nih yang komen nih, Masya Allah ada Zaki, jangan lupa makan ya. Pokoknya semangat terus belajar. Itu kayak sama banget gak sih? Dan tau gak sih itu tuh siapa? Siapa? Biasanya tuh tante-tante yang suka komen. Nah, tapi postingannya tuh kayak kamu sama kegiatan kamu. Tapi jujur ya, warga FB itu yang paling real. Dia mau posting apapun dia itu nggak mikir
ini tone gimana, ini harus estetik, enggak. Keluarga FB itu mau posting sendal jebol juga ya udah gitu, realness-nya 100%. Nah, coba aja postingnya. Iya benar. Makanya kayak tadi kalau misalnya aku tuh beda-beda cara nampungnya gitu kan, karena aku lagi nyari tempat buat nampung versi diri kita sendiri. Kadang mikir aja nggak cukup ya nggak sih. Iya, kalau misalnya kita cukup tinggal pindah ke X juga nggak cukup ya pindah ke TikTok aja. Tapi kadang capek nggak sih kalau misalnya semuanya itu ya tinggal off aja. Tapi yang penting lo harus tahu mana itu persona, mana yang beneran lo. Lo boleh jadi versi estetik di Instagram, versi kaos di TikTok, versi nyindir di X. Tapi lo jangan kehilangan versi asli lo sendiri. Nah, dan kalau satu lagi kamu udah merasa capek banget buat tampil di media sosial, dan kamu bisa sehat, kan? Dan tentunya nggak akan lupa kamu kalau misalnya kamu nggak update story. Semua cara komunikasi itu valid, tapi komunikasi yang terbaik itu bagaimana caranya lo jujur dengan diri lo sendiri. Gitu. Oke guys, jadi sampai sini episode kita hari ini. Kalau kamu penasaran, jangan lupa komen di bawah ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.